Episode 38. Wanitaku. Lindsay menatap Tuan Freddy dengan tatapan penuh rasa penasaran, sedangkan Stuart juga merasa heran dan kemudian menghampiri papanya. "Kenapa papa ingin bertemu dengan Mira?" tanya Stuart curiga. Dia sudah sangat hafal dengan kelakuan dari papanya itu. "Aku hanya ingin bertemu dengan wanita yang bernama Mira karena papa mengenalnya," jawab Tuan Freddy. Stuart memicingkan matanya. Dia tidak percaya kalau papanya itu mengenal wanita yang bernama Mira. Atau mungkin Mira yang berbeda dengan Mira yang dia kenal. "Dari mana papa kenal?" "Aku baru saja pertama kali melihatnya," tanya Stuart. "Apa kamu tidak percaya dengan papa? Padahal aku sangat ingin mengenalkan wanita yang papa temui itu denganmu. Dia wanita yang sungguh manis dan cantik," jawab Tuan Freddy tersenyum. Lindsay yang mendengar itu tidak terima karena papa Stuart akan memperkenalkan wanita lain kepada pria tampan yang akan menjadi tunangannya itu. Apa maksudnya ini? Kenapa Tuan Freddy ingin memperkenalkan Stuart pada wanita lain? Bukankah kita akan segera bertunangan? Tanya Lindsay. "Ya, aku tahu Nona Lindsay, papamu dan aku memang berencana untuk menjodohkan kalian berdua. Tetapi sebagai orang tua tentu saja aku akan memberi waktu untuk kalian berpikir dulu dan akan sangat menghormati keputusan dari kalian," jawab Tuan Freddy. "Tapi aku sangat setuju dengan perjodohan ini karena aku sangat menyukai Stuart," ucap Lindsay. Stuart memandang wanita di depannya itu dengan tatapan tidak suka. Saat pertama kali melihatnya saja, pria itu sudah merasa malas dengan Lindsay. Bahkan entah kenapa, dia berharap bahwa Mira lah yang akan dijodohkan dengannya. "Lindsay, sebaiknya cepat berikan nomor Mira dan setelah itu pulanglah," ucap Stuart tanpa merasa bersalah. Lindsay yang sudah berjanji akan memberikan nomor Mira hanya menurut. "Tapi kamu harus ingat dengan janjimu tadi, Stuart. Aku akan memberikan nomor Mira asal kamu tidak membatalkan pertunangan kita," ucap Lindsay. "Kamu tenang saja, kita pasti tetap akan bertunangan," jawab Stuart sambil membelai pipi Lindsay, membuat wanita itu bersemu dan sangat senang. Tetapi berbeda dengan Stuart yang tersenyum sinis dan berucap dalam hati, "Hanya tunangan kan? Tapi setelah menikmati tubuhmu, aku akan mencampakkan dirimu begitu saja," batin Stuart. Akhirnya Lindsay memberikan nomor Mira dan disambut Stuart dengan senang hati. Setelah itu Lindsay berpamitan dengan Stuart dan Tuan Freddy. "Apa papa akan menjodohkanku dengan Mira?" tanya Stuart yang saat ini sudah duduk di sofa depan papanya itu. Dia sangat tahu bahwa papanya ingin dirinya segera menikah. Sudah seringkali Tuan Freddy mengenalkan banyak wanita seksi dan cantik padanya, tetapi Stuart masih belum ingin melepas masa lajangnya dan masih ingin selalu bersenang-senang. Hal itu membuat Tuan Freddy selalu mencarikan jodoh untuk putrinya itu. "Ya, kalau saja Mira belum mempunyai suami, tentu saja aku akan langsung menjadikan dia calon menantuku. Tetapi sepertinya kali ini tidak akan berhasil juga," jawab Tuan Freddy sambil menyeruput kopi hitamnya. "Aku tidak peduli, Pak. Entah kenapa tiba-tiba aku menjadi sangat tertarik dengan wanita itu," ucap Stuart. "Apa maksudmu, nak? Jangan bermain-main dengan wanita yang sudah menikah." "Tapi, Pak, bagaimana kalau aku akan mengabulkan permintaan Papa dalam pernikahanku? Tapi aku mau kalau calon istriku adalah Mira," ucap Stuart. "Hahaha, jangan bercanda, nak. Lebih baik kamu menikah dengan Lindsay saja," jawab Tuan Freddy tergelak. Stuart hanya diam saja tidak menanggapi papanya. Dia juga masih bisa memilih wanita lain selain Lindsay untuk menjadi istrinya. Tapi entah kenapa, tiba-tiba dia memikirkan Mira. Pertemuan singkatnya dengan wanita yang keras kepala itu membuat Stuart merasa bahwa Mira adalah wanita yang berbeda dengan yang lainnya. Meskipun Mira jauh dari kata seksi seperti wanita-wanitanya selama ini, tapi ada daya tarik sendiri di bagian aura wanita itu. "Aku tidak peduli dia sudah menikah atau belum. Jangan panggil Stuart kalau aku tidak bisa menaklukkannya dan memilikinya," ucap Stuart. Kemudian pria itu berdiri dan pergi dari hadapan sang papa. Pagi itu Mira bangun dengan kondisi tubuh yang penuh dengan tanda merah di seluruh tubuhnya. "Ya Tuhan, Kevin membuatku seperti tersengat ribuan lebah saja," gerutu Mira saat berusaha bangkit dari tidurnya. Dia menatap sang suami yang masih terlelap. Mira tersenyum mengingat kejadian tadi malam di mana Kevin selalu membuat alasan ingin segera mempunyai baby, jadi harus sering lembur. Mira mengusap perutnya yang masih datar. Jujur, dia juga sudah sangat menginginkan hadirnya janin di perutnya. "Semoga Tuhan segera mengabulkan doa-doa kami," gumam Mira. Tiba-tiba ponselnya di atas nekas berdering. Mira menoleh dan melihat siapa yang menelpon pagi buta seperti ini.
Nomor tidak dikenal. Siapa yang menelponnya? Gumam wanita itu. Mira mengambil ponselnya dan mengangkat panggilan itu. Halo? Halo? Hei, ini aku Stuart. Mira mengerutkan keningnya mendengar suara yang sudah dia hafal itu. Ada keperluan apa Tuhan menelpon saya? Tanya Mira. Aku hanya ingin meminta tolong saja. Bisakah kita bertemu siang nanti? Mira menoleh ke arah Kevin dan melihat suaminya itu masih terlelap. Maaf Tuan, aku ada urusan nanti siang. Bye. Mira mematikan panggilannya itu. Dia tidak mempedulikan lagi dengan Stuart. Kemudian wanita itu berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Dengan mengguyur tubuhnya di bawah shower, Mira masih merasa seluruh badannya begal-begal. Ada tukang pijit nggak ya di Amerika? Atau tukang jamu? Rasanya badanku ini remuk redam. Dasar bule mesum. Inilah resiko punya suami bule yang katanya memang sangat kuat dan tahan lama. Kerutu Mira di sela mandinya. Sayang, aku mendengarnya. Teriak Kevin dari luar kamar mandi. Pria itu membuka pintu dan masuk begitu saja tanpa menggunakan pakaian sama sekali. Ya, sepertinya Kevin memang belum sempat memakai pakaiannya setelah pertempuran tadi malam. Kevin, kenapa kamu masuk ke sini? Seru Mira. Aku tadi mendengar ada suara orang mengomel dari dalam sini. Katanya seluruh badannya bekal-bekal semua. Jawab Kevin ikut mandi di bawah guyuran air dari shower. Ah tidak, kamu salah dengar. Mana yang bekal sayang? Aku pijitin sini. Ucap Kevin memegang dua berlian kesukaannya itu. Hah, dasar suami mesum. Siang ini Mira memutuskan untuk berbelanja di mall. Setelah perdebatan dengan Kevin tadi pagi di kamar mandi, dia mengancam akan membeli pakaian-pakaian mahal bermerek terkenal. Tentu saja, Kevin langsung memberikan belt card limited edition miliknya. Bahkan dia menyarankan istrinya untuk membeli lingerie yang banyak. Saat ini Mira sudah selesai memilih pakaian yang menurutnya cocok dengan tubuhnya yang mungil itu. Aku akan memakai ini, ucap Mira pada salah satu pegawai toko. Kemudian Mira pergi ke ruang ganti untuk mengganti pakaiannya. Setelah beberapa saat, Mira keluar dan segera membayar semua barang belanjaannya. Saat akan keluar dari dalam salah satu toko pakaian branded, tiba-tiba ada seorang wanita datang menghampirinya. Hei, tunggu dulu. Baju itu sudah aku pilih ya. Jangan sembarangan mengambil milik orang. Seru wanita itu. Mira menatap wanita seksi tersebut. Maaf ya Nona, tapi baju ini sudah saya bayar. Berarti ini milik saya. Jawab Mira santai. Tapi baju itu sudah akan aku bayar ketika kamu mengambilnya. Serahkan sekarang padaku. Enak aja ngaku miliknya tapi belum bayar. Kurtu Mira dengan memakai bahasanya. Kamu mau apa? Tanya wanita itu. Tidak ada. Kenapa kamu saat ingin baju ini? Bukankah masih banyak yang lain di toko ini? Ujar Mira. Itu baju limited edition yang sudah aku incar. Sekarang kamu harus memberikannya padaku. Mira merasa kerap dengan tingkah wanita di depannya saat ini. Tiba-tiba dari arah belakang wanita itu, seseorang muncul sambil memeluknya dari belakang. Ada apa, Honey? Tanya seorang pria yang lain adalah Stuart pada wanita seksi itu. Honey, lihatlah wanita itu mengambil baju limited edition yang sudah aku pilih. Mira menatap kedua orang di hadapannya itu malas, sedangkan Stuart merasa terkejut dan berdebar-debar ketika melihat wanita yang ditunjuk oleh kekasihnya itu. Mira? Seru Stuart. Maaf Tuan Stuart, baju ini sudah saya bayar, tapi kekasih Anda masih berusaha merebut barang yang sudah menjadi milik saya. Aduh Mira, seketika Stuart langsung melepaskan tumpukannya pada kekasihnya itu. Mira, dengar dulu, dia bukan kekasihku, dia hanya wanita yang menyukai uangku saja. Ucap Stuart menjelaskan seakan dia merasa seperti ketahuan selingkuh saja. Aku tidak peduli Tuan, tolong bilang pada wanita Anda agar bisa lebih menjaga sikap. Permisi, jawab Mira kemudian pergi dari hadapan kedua orang tersebut. Stuart, apa yang kamu katakan tadi bahwa aku bukan kekasihmu? Wanita itu siapa sebenarnya? Teriak kekasih Stuart tidak terima. Pria itu terus saja menatap kepergian Mira dengan masih merasa berdebar. Entah kenapa dia merasakan perasaan yang aneh pada dirinya terhadap Mira. Dia adalah wanitaku.